Bapa, pada saat pagi ini kami kembali untuk mengucapkan syukur karena kasih anugerah yang dari Engkau. Kami hamba-hambamu, umat-umatmu sudah Engkau himpunkan di tempat ini memuji, memuliakan namamu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dan pada saat ini juga waktunya kami akan yaitu menerima firman-Mu. Tuhan, Kau urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapan ganda Kau curahkan di tempat ini pada saat ini juga. Kami akan menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah. Shalom, hari kita akan bersama-sama yaitu melihat firman Allah. Ya, saya akan melanjutkan yaitu kitab Rut. Kemarin yang sudah disampaikan yaitu pasal 1 itu juga sudah disampaikan. Ya, kitab Rut ini merupakan yaitu mempelai wanita surga, ya, mempelai wanita surga. Puji Tuhan. Dan saat ini juga saya akan melanjutkan, ya, ini yang sudah yang ketiga, akan melanjutkan pasal yang kedua, ya. Sebelumnya kami melanjutkan pasal yang kedua ini, kami akan menjelaskan yaitu artinya Rut. Ya, di sini ada Rut itu artinya yaitu sahabat. Sahabat. Kalau kehidupan kita ini yaitu bersahabat kepada Tuhan. Ini Rut ini sahabat karib kepada Tuhan. Dia selalu dekat kepada Tuhan. Ini sahabat, ya. Nama sahabat itu dia selalu dekat kepada Tuhan. Ya. Begitu juga kehidupan kita, kalau menjadi sahabatnya Tuhan, kita dekat kepada Tuhan. Sahabat karibnya Tuhan. Ya, ini makanya di sini di arti sahabat. Dalam kitab Rut pasal yang kedua itu juga menyatakan Rut itu dekat kepada Boas. Boas itu yang mempunyai yaitu mempunyai ladang, ya. Kalau kehidupan seperti Rut itu, ya, Rut tidak dianggap sebab Rut itu orang dari Moab, ya. Dia orang lain, orang asing. Tetapi setelah Boas itu melihat kelihatannya Rut itu seperti orang yang merendahkan hati, taat. Sebab apa Rut kok bisa merendahkan hati, taat? Sebab Rut itu selalu mendapatkan urapan Roh Kudus. Roh Kudus selalu mengurapi Rut. Ya, Rut bisa menjadi yaitu sahabat, ya, sahabat karib, sahabatnya Tuhan, ya. Seorang yang jadi sahabat itu pasti tidak akan bisa lepas, tidak akan bisa lepas kepada satu dengan yang lain, ya, tidak bisa. Namanya sahabat, ya, sungguh harus dekat. Biarpun menghadapi seperti Rut, dia itu selalu dekat. Yaitu yang dialami Rut adalah yaitu pada waktu itu dia menjadi menantu suami, akhirnya suaminya meninggal. Itu dan setelah itu dia selalu mengikuti mertua, menjadi sahabat. Memang kalau ingin menjadi sahabat itu tidak gampang, ya. Untuk menjadi sahabat yang karib, sahabat yang dekat, ya.
itu harus mengalami percobaan, mengalami ujian, mengalami yaitu persoalan yang sudah disikan oleh atau tadi ya, dia mau menjadi sahabat yang dekat ya, itu sungguh-sungguh sulit ya, sulit. Makanya di sini kehidupan kita untuk menjadi sahabat yaitu kita harus merendahkan hati, kita harus mohon ya dalam Roh Kudus ya. Dalam Rut pasal 2 ini merupakan ya yaitu kedekatan Rut dengan Boaz ya. Dia merasakan dekat kepada Boaz. Dia mendapatkan perlindungan dari Boaz. Kita baca saja ya. Nanti kalau saya cerita tidak mengerti. Rut pasal yang kedua ayat yang ke-8. Sesudah itu berkatalah Boaz kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang ke ladang, tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tidak usah, beri kesempatan untuk datang, yaitu mencari untuk ngasak. Tidak usah di ladangnya lain. Di sini saja, karena dia bertanggung jawab untuk memelihara, bertanggung jawab untuk memberi makan kepada orang tuanya, yaitu kepada mertuanya. Makanya kalau kehidupan kita ini sebagai orang Kristen ya, sebagai orang Kristen menghadapi apapun juga makin hari makin dekat kepada Tuhan, bukan jauh. Manusia itu tidak semua sama. Ya, manusia itu persoalannya lain-lain. Saat ini Tuhan itu melihat kehidupan kita, kerendahan hati kita, ketaatan kita, sampai mana ketaatan kita, ya, sampai mana kita melayani Tuhan, apa sampai segini hanya kita melayani Tuhan. Oh, aku melayani Tuhan, ya. Oh, aku melayani Tuhan melalui puji-pujian, aku melalui bukan itu. Melayani Tuhan itu yaitu kehidupan kita ini kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti Rut, ya, dia sungguh-sungguh ya, dekat kepada Tuhan, ya. Puji Tuhan, kita lebih baik kita baca Rut pasal yang kedua ya. Pasal yang kedua ayat 2 ya. Pada Naomi, "Lah aku pergi ke perang memungut bulir-bulir belakang orang yang kepadaku." Dan saud Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Nah ini loh, ini dia pergi pamit. Aku mau pergi yaitu untuk mencari bulir-bulir ke ladang. Ya pergi, dia pamit. Supaya apa? Supaya dia dilindungi. Naomi mendoakan itu pada waktu doa. Ya sudah pergi nak. Sebetulnya kehidupan kita ini dituntut oleh Tuhan, yaitu selalu bertanggung jawab. Kalau kehidupan kita ini mau menjadi sahabatnya Tuhan, kita harus bertanggung jawab untuk ibadah. Kita harus bertanggung jawab untuk menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Saat ini, apakah saudara bertanggung jawab kepada Tuhan? Tuhan, mari kita akan akhiri ibadah ini.